udahlah gitu, aku nggak mau kayak hijab lagi gitu. Kadang dulu juga aku pernah berpikir kayak udahlah aku nggak mau hidup lagi. Dulu juga pernah kayak gitu, aku juga hampir pernah mau bunuh diri dulu. Kan kok katanya Tuhan itu satu, tapi kenapa banyak perantara gitu? Kenapa harus menyediakan sesajen untuk para dewa? Kenapa saya sendiri setiap tahun harus mengadu nasib gitu? Misalnya saya tahun ini dibilang orang nggak bagus nasibnya, saya harus menyerahkan sesajen untuk para mereka, untuk biar saya itu selamat hidupnya gitu. Padahal bukannya agama itu baik gitu, bukannya agama itu mudah, tapi kenapa ya kayak dipersulit gitu loh hidup gitu. Itu pertama. Yang kedua, Islam itu punya konsep keluarga yang jelas. Gimana dari anak itu lahir sampai anak itu dewasa, itu punya tahap step by step yang jelas itu, gimana mereka mendidik anak tersebut. Sedangkan kalau di keluarga saya sendiri, ini menjunjung keluarga, tetapi secara pendidikan kayaknya tidak terstruktur gitu. Sedangkan agama Islam sangat terstruktur, dari dia bayi dia harus diapain, dari dia remaja harus diajarin Quran dan segala macam. Sedangkan agama lain saya lihat tidak seperti itu. Dan yang ketiga adalah konsep kembali kita kepada Yang Maha Kuasa gitu. Setiap yang bernyawa pasti mati. Alasan saya masuk Islam itu benar-benar ya, saya takut mati dulu. Mungkin dulu aku kayak waktu itu sebelum kuliah aku pengen masuk Islam udah lama. Cuman teman aku bilang jangan dulu gitu, nanti kamu dipersulit sama keluarga kamu. Cuman aku pikir lagi, aku nggak tahu kapan hidup aku, kapan nyawaku diambil itu. Kalau nyawaku diambil saat itu, ya aku menyesal gitu. Aku selalu kayak berdoa, ya Allah, tolong gitu, sebelum engkau ambil nyawa aku masuk Islam dulu gitu. Setelah itu nggak apa-apa engkau ambil nyawa aku ikhlas. Itu ada banget. Pertama, aku sendiri adalah wanita. Mungkin kalau secara non-muslim ngelihatnya kayak, kenapa sih kamu pakai panjang-panjang gitu, pakai cadar lah, pakai inilah, ribet tahu nggak sih? Aku sering digituin sama orang-orang gitu, apalagi sama keluarga aku. Kalau lihat aku pakai yang panjang-panjang, kayak jangan pakai panjang-panjang lah gitu, kasihan kamu nanti nyucinya gimana gitu. Tapi di situ aku ngeliat ada sesuatu yang wow gitu, kayak unik, dimana kalau cewek-cewek lain tuh kayak mengumbar aurat gitu, gimana orang-orang tuh pengen kelihatan cantik dengan rambutnya diurai, berpakaian seksi, mungkin dengan seperti itu mereka bisa terlihat cantik. Tetapi di Islam sendiri, wanita itu kalau mau terlihat cantik ditutup auratnya, akhlaknya diperbagus. Nah, jadi dari konsep itu tuh kayak berbeda banget daripada konsep-konsep agama lain. Mungkin saya pernah baca, agama Kristen sendiri juga menyuruh kita untuk menutup rambut kan. Bila mereka tidak menutup rambut, maka doa mereka tidak diijabah. Tapi aku nggak tahu kenapa sekarang mereka membuka rambut. Dari situ aku lihat kayak semakin aku belajar Islam, kayak ternyata jilbab itu melindungi aku gitu. Mungkin dulu aku ngerasa kayak pas waktu pertama pakai hijab tuh kayak, kok orang-orang ngejauhin aku gitu. Kayak teman aku yang cowok-cowok pada kayak ngejauh banget, kayak pada jaga jarak gitu. Di situ aku benar-benar kayak aku pengen lepas hijab aja gitu. Kayak hidup aku tuh kayak dipersulit banget gitu. Waktu dulu aku ya masih labil banget kan, kayak pengen lepas hijab aja gitu, biar kayak lebih punya teman lagi, pergaulan lebih enak lagi gitu. Cuman dari situ aku mikir kayak, emang
kamu udah masuk Islam ya secara menyuruh, secara kafah, jangan setengah-setengah. Nggak tahu lagi kita kapan meninggalnya kan, gitu. Dan terus waktu beribadah juga Islam menyuruh kita untuk menutup aurat. Sedangkan agama aku yang dulu itu benar-benar ya kalau beribadah ya auratnya dibuka gitu. Malah semakin dibuka tuh kayak makin menarik perhatian gitu. Kayak ada festival, misalnya festival sembahyang bulan, itu bukannya kita, aku sendiri ngerasa kalau aku remaja dulu bukan buat ibadahnya, tapi kayak buat cari cowok gitu, bukan buat cari Tuhan gitu. Di situ kayak aku ngerasa kayak kok begini banget sih gitu. Harusnya kan kita sebagai umat beragama yang kita niatnya ya buat Tuhan, bukan buat hal yang lain gitu. Pertama yang aku takutkan, kita meninggal kita nggak tahu ya, kita meninggal dalam keadaan apa. Yang pasti kita pengen meninggal dalam keadaan baik, keadaan berhijab gitu. Dan yang kedua, yang buat aku benar-benar kekeh buat pakai hijab itu adalah oma aku. Oma aku walaupun dia beda sama aku, cuman dia sayang banget sama aku gitu. Dulu waktu aku pertama kali Islam, dia yang benar-benar belain aku gitu, benar-benar kayak sayang sama aku. Kalau aku nggak pakai kerudung, dia bilang kerudungnya mana gitu, dipakai, jangan nggak dipakai. Kayaknya dia orang yang benar-benar nguatin aku pas aku lagi down, pas aku lagi udahlah gitu, aku nggak mau kayak hijab lagi gitu. Kadang dulu juga aku pernah berpikir kayak udahlah aku nggak mau hidup lagi. Dulu juga pernah kayak gitu, aku juga hampir pernah mau bunuh diri dulu karena aku ada di masa-masa kayak down banget. Cuman dari orang tua aku juga support aku gitu, walaupun mereka ada beberapa yang emang nggak suka aku Islam. Cuman dari orang tua aku welcome. Dan mereka bilang gini, kamu kalau Islam yang bener gitu. Jangan yang setengah-setengah, jangan yang nggak bener. Dari itu sih kayak benar-benar harus kekeh buat pakai jilbab gitu. Konflik pasti ada ya, apalagi keluarga aku ada yang juga yang pendeta. Kayak aku pernah didoktrin juga buat kembali lagi ke agama aku yang dulu gitu. Cuman kembali lagi kesininya mereka udah menerima aku gitu. Ya mungkin akunya juga orang yang keras dari dulu, jadi aku kayak mau didoktrin kayak gimana juga ya udah gitu. Ya aku udah masuk ini, ya aku nggak boleh keluar lagi gitu. Terus oma aku juga nggak pernah bilang kayak Islam itu jelek atau gimana. Cuman dia pernah bilang kayak gini, emang nggak bisa kembali lagi ya gitu. Aku bilang nggak bisa, gue bilang. Terus kayak dia sedih gitu. Tapi aku tahu dia sayang banget gitu. Dia cuman nggak mau aku tuh jalannya nggak bener gitu. Dan setelah dia lihat aku, oh ternyata kamu nggak masuk aliran yang aneh-aneh, akhirnya dia terima gitu. Kamu tetap Islam, jalanin, jangan yang ikutin aliran-aliran yang nggak bener gitu. Itu doang sih mereka yang pengen gitu. Mungkin dari sifat aku juga, aku orang yang keras kan, dari didikan orang tua aku bukan orang yang nurut-nurut banget. Jadi dari situ kayak dari perubahan sifat juga aku masih labil banget. Mungkin dari situ keluarga aku juga masih menyimbangin gitu. Karena ngubah sifat sama agama itu sesuatu yang susah gitu.
akhlak kita yang udah dibentuk sekian tahun harus berubah ngikutin aturan Islam itu nggak mudah gitu. Yang dibilang harus ikhlas, harus santun, harus ini itu situ, itu nggak bisa satu hari gitu. Itu harus bertahun-tahun, bahkan orang bisa berpuluhan-puluhan tahun baru bisa merubah sifat. Ya itu aku sadarin gitu. Kalaupun aku salah, ya aku yang salah gitu. Aku yang jelek, bukan agama aku. Itu sih pesan dari oma aku. Nah, Islamnya yang bener. Terus setiap subuh dia bangunin aku, sholat. Kamu udah sholat? Kamu udah sembahyang belum? Di situ aku kayak, dia aja yang nggak sama kayak aku tapi perhatian sama agama aku gitu. Masa aku ngecewain dia gitu. Itu sih. Alhamdulillah teman-teman aku sih mendukung. Apalagi teman-teman SMK aku. Mereka yang benar-benar ngedukung aku sampai aku sama masuk Islam itu kayak ada sedikit motivasi mereka lah gitu. Apalagi kayak satu orang yang benar-benar berjasa buat aku. Orangnya adalah Rodina, teman aku SMK. Terus pas aku masuk Islam, dia mimpi aku ada nenek-nenek pakaian putih itu kasih aku mau kena. Padahal waktu itu aku belum Islam dan aku nggak bilang kalau aku benar-benar pengen masuk Islam. Dan dia bilang ke aku itu pas aku udah bilang ke dia aku udah masuk Islam. Dan dia bilang kayak gini, "Emma, tahu nggak sih, aku mimpiin kamu tuh 3 kali berturut-turut dikasih mau kena sama nenek-nenek. Nenek itu pakainya putih." Terus aku kayak yang ya, shock aja gitu. Kok bisa orang mimpi seperti itu gitu. Yang kalau teman-teman aku yang non muslim, alhamdulillah sampai sekarang baik, mereka nerima aku. Dari mereka ya mungkin shock ada. Dia bilang, "Emang kamu masuk Islam?" gitu. Iya aku bilang. Dulu juga semua aku masuk Islam, aku juga pernah belajar Kristen kan. Nah jadi kayak teman-teman aku udah bilang kayak aku dulu tuh pernah, "Ih gila ya kamu gitu, ngapain sih masuk agama lain gitu," kayak gitu. Cuman sampai sekarang responnya positif sih, alhamdulillah. Untuk Islam sendiri aturannya aku nggak terlalu sulit ya, alhamdulillah. Cuman untuk ada cobaan-cobaan yang benar-benar kayak dulu aku nggak Islam, aku ngerasa kayak hidup aku tuh kayak benar-benar smooth banget. Tapi pas aku masuk Islam tuh kayak kok kayak gini gitu, kayak sempat kayak kufur gitu. Kayak apalagi dulu kan aku masuk kuliah itu bukan karena aku main kuliah, tapi memang benar-benar aku pengen merubah identitas aku kan sebagai seorang muslim. Dulu sebelum aku kuliah di Jakarta, aku pernah ingin kuliah di Jogja. Alasannya di dalam diri aku pengen belajar agama, tapi di orang tua aku nggak mungkin dong aku ngomong aku mau merubah agama aku. Ya udah aku alasannya kuliah gitu. Cuma kalau udah lulus, orang tua aku nggak ngizinin aku buat kuliah di Jogja. Ya udahlah aku kuliah di Jakarta. Selama aku kuliah tuh kayak bener-bener aku nggak ngerasa nyaman gitu, kayak bener-bener kayak stres gini gitu. Cuman kembali lagi ada teman aku yang bilang, "Kamu masuk Islam, kamu nggak mungkin nggak dicoba, pasti dicoba gitu." Dalam surat Al-Quran aja udah dibilang, tidak akan suatu kaum itu bilang dia beriman sebelum dia dicoba gitu. Jadi ya kamu jangan berharap buat hidup enak gitu, pasti kita akan dicoba gitu. Seberat apapun, seringan apapun, ya Allah akan nyoba kamu gitu, buat tahu kamu serius nggak sih buat deket aku gitu.
masa cuman itu aja kayak aku udah down gitu. Itu doang sih. Sebelum di Anaba aku pernah mau nyantren juga. Di semester 4 dulu aku mau berhenti kuliah karena aku memang benar-benar pengen fokus agama kan. Cuman orang tua aku nggak ngasih dan itu ya benar ya kuliah aku terhambat setengah tahun. Aku cuti di situ. Gimana ya, kita pengennya ini tapi kan Allah nggak ngasih itu gitu. Jadi aku nggak ke pesantren itu. Ya udah aku nurutin apa kemauan orang tua aku. Cuman ya balik lagi kayak aku ngerasa nggak nyaman gitu. Hidup sendiri itu tanpa bimbingan agama itu nggak mudah gitu. Lebih mudah di pesantren daripada hidup sendiri di kota orang. Selama aku nggak ada pembimbingan, nggak pernah masuk pesantren, itu benar-benar aku kayak terombang-ambing gitu. Aku mau belajar Iqro aja, aku harus berjuang mati-matian buat ngejar orang gitu. Aku dulu tuh tahsin, itu benar-benar aku harus kayak bangun pagi, harus ngatur jadwal aku. Terus aku kalau mau minta ajarin orang, aku harus benar-benar kayak Kak, ada waktu nggak? Ajarin dong. Kayak aku harus benar-benar kayak nyediain waktu aku gitu buat ngejar orang gitu.